ukuran A4 ya, kurang lebih 4 lembar lah. Saya rasa tidak terlalu berat untuk mengerjakannya dalam seminggu. Ya, kita kan sudah biasa juga bikin jurnal segala macam. Bukan begitu Bapak Ibu ya? Nah, itu terkait waktu. Lalu kemudian paketnya itu kita sepakati yang ambil yang 1,5 juta itu ya Ibu Bapak Ibu. Yang gold. Siap. Baik, untuk selanjutnya kita sharing-sharing tentang bagaimana menulis ini dari kita semua. Mungkin nanti ada dari Pak Erdin, sharing-sharing pengalaman. Yang pertama saya kasih kesempatan kepada Pak Yudi. Silakan Pak Yudi. Iya, terima kasih Bu Ulfa. Ini kita sharing-sharing aja ya Bapak Ibu. Yang pertama, untuk penerbitan buku, kita punya 2 penerbit istilahnya. Ada penerbit mayor dan ada penerbit minor. Penerbit mayor itu sekelas Gramedia, itu penerbit mayor. Atau mungkin 3 pustaka, dan beberapa yang Bapak Ibu sering ketemu di toko-toko buku. Itu yang mayor. Kalau mayor itu kita harus nulis yang perfect, kemudian ada kuratornya, ada pemeriksa editornya. Setelah lolos dari situ nanti baru ditentukan oleh Gramedia ini layak terbit atau enggak. Kalau yang mayor itu kita enggak keluarkan biaya sama sekali, jadi free. Justru kita akan dibayar kalau sudah laku bukunya, dijual di Gramedia. Nah itu kita nggak mengarah ke sana. Kita coba menggunakan yang penerbit minor. Nah, penerbit minor ini banyak sekali beredar di teman-teman guru, terutama untuk menerbitkan buku-buku yang untuk mendapatkan ISBN. Nah, ini cukup banyak Bapak Ibu dengan banyak variasi-variasi harga dan variasi ketebalan. Nah, terakhir Ibu Ulfa sudah pernah menyampaikan ke grup ya bahwa ada beberapa tipe penerbitan, ya ada versi gold, platinum dan sebagainya dengan variasi harga yang berbeda. Sama juga dengan teman-teman yang coba saya hubungi, itu juga ternyata mirip-mirip saja dengan yang disebutkan di tempatnya Ibu Ulfa. Kalaupun harganya murah, ada yang 500, ada yang 400, itu dilihat lagi ketebalannya dan jumlah eksemplar yang diterima. Sebagai contoh misalnya, ini ada buku antologi saya juga, Apa Kabar Guru Pembelajar. Ini segini, ini 200 halaman Bapak Ibu. Ini A5, jadi sama-sama ini juga A5 ya Bapak Ibu. Sama ukuran A5, yang ini tebalnya 230 halaman. Kalau yang ini tebalnya hanya 50 halaman segini. Ya. Jadi lumayan perbedaannya. Nah, kedua buku ini karena sifatnya antologi, yang kemarin saya bayar ini dengan 4 orang penulis. 4 orang penulis, ini masing-masing 100.000. Nah, 100.000 saya dapatnya 4 buku. Itu. Tapi jumlahnya juga tipis ketebalan bukunya. Kalau yang ini kemarin agak mahal 350.000. Penulisnya juga kita juga dapatnya lumayan banyak. Waktu itu saya dapat sekitar 5 buah buku yang setebal ini. Itu seharga 300 bukan 350, sorry. 300.000, 50.000-nya itu ongkos kirim. 300.000 itu. Nah, itu contoh. Jadi ini juga punya teman saya ini, tapi ini modelnya yang sendiri. Yang sendiri ini dia bayar 400 sampai 500.000. Ini tipis, 30 halaman, ya masih tebalan yang ini ya 50 halaman itu. Jadi Bapak Ibu, kalau penerbit minor yang kita rencanakan ini banyak sekali Bapak Ibu variasi harganya.
kita mau pakai yang mana dan seperti apa. Jenis kertasnya juga itu berpengaruh dengan dari harga. Tapi untuk ukuran yang disebutkan tadi, kertasnya sih sudah bagus ya Bapak Ibu, bukan yang kertas coklat yang gampang basah itu, tapi kertas putih HVS. Bedanya pada ketebalan saja sih. Itu terkait dengan terbitan bukunya. Nah, kemudian Bapak Ibu, kita juga nanti akan dapat sertifikat masing-masing orang untuk setiap penulis. Kalau misalnya ada 10 penulis, maka nanti ada 10 orang yang mendapatkan sertifikat. Nah, cuman yang menjadi persoalan di sini adalah mereka sebenarnya cepat saja kalau mau mencetak buku. Itu cukup 1 minggu itu bisa cetak buku mereka. Yang bikin lama itu adalah menunggu ISBN dari pusat. Kenapa begitu? Karena di ISBN itu nanti akan dicetak di covernya. Nah, makanya mereka harus menunggu ISBN dulu baru buku ini dicetak. Nah, proses menunggu ISBN inilah yang lama di tingkatan penerbit. Makanya ada yang 1,5 bulan, ada yang 2 bulan, bahkan ada dari penerbit Majas itu dia nggak berani patok cepat, dia harus 4 bulan katanya baru bisa menerbitkan sebuah buku itu. Nah, itu adalah beberapa hal terkait dengan penerbitan ya Bapak Ibu. Jadi kalau memang kita punya rencana untuk cepat, maka kita draftnya juga itu harus dibuat dengan cepat. Kenapa? Karena nanti setelah draft itu dibuat, itu kan nanti akan dikumpulkan satu dulu. Anggap aja ada 1 koordinator, nanti ditentukan mana urutan layoutnya, siapa penampil pertama, kedua sampai yang ke-10. Kemudian nanti dibuatkan daftar isinya oleh kita sendiri, lalu kata pengantar, dan yang terakhir mungkin sinopsisnya. Itu yang kita bikin sendiri. Selain draft yang masing-masing orang itu. Lalu draft yang sudah jadi itu, Bapak Ibu, kita salah seorang itu akan mengirimkan ke penerbitnya untuk dibuatkan cover. Jadi covernya mereka yang nanggung. Tapi judul utamanya, judul seperti ini misalnya Angin dan Daun, kemudian Apa Kabar Guru Pembelajar, kemudian Asiknya Belajar Bahasa. Nah, itu kita yang tentukan judul utamanya. Mereka membuat cover itu berdasarkan aset yang ada di mereka. Cuman sebelum mereka terbit sudah harus dikirim ke kita juga covernya untuk kita setujui atau tidak. Itu. Nah, kemudian Bapak Ibu, apa sih yang bisa kita tulis di dalam buku yang akan kita terbitkan itu? Banyak yang bisa kita tulis ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena di penerbit minor itu mereka nggak melakukan pemeriksaan materi, nggak ada pemeriksaan konten. Mereka apapun yang kita tulis sepanjang itu tidak bernuansa sara ya Bapak Ibu, itu mereka akan terima ya. Jadi nggak ada lagi yang namanya pemeriksaan editorial dan sebagainya. Editorialnya ya kita sendiri aja. Jadi kalau misalnya salah-salah kalimat begitu, mereka sudah nggak meriksa lagi. Itu salah satu dari ciri khas penerbit minor. Kalau kita mau suruh mereka editing, itu nambah lagi biaya. Dan kita kan tidak perlu untuk menambah biaya untuk editing. Cukup kita editing saja. Mungkin nanti ada 1-2 orang yang kita gerakan sebagai koordinator untuk melihat ya minimal supaya nggak typo atau salah ketik lah begitu. Untuk materinya sendiri ya Bapak Ibu, ini silakan Bapak Ibu nanti kita diskusikan mana yang bagus. Tapi dari kedua buku yang pernah terbit ini, yang milik saya ini semuanya cerpen ya Bapak Ibu. Yang ini adalah cerpen tentang situasi di sekolah, sementara yang ini adalah cerpen ketika saya melakukan perjalanan di suatu daerah. Kebetulan yang buku yang ini saya tulis cerpennya itu perjalanan saya waktu kegiatan di Solo tahun 2016 itu. Nah, mengenai Bapak Ibu yang di sini nanti kalau gambaran saya sih ya kalau untuk mudahnya
supaya kita tidak perlu nyari-nyari referensi segala macam, saya pikir menulis cerpen itu adalah langkah yang paling mudah Bapak Ibu ya. Tapi kalaupun Bapak Ibu ingin menulis materi tentang pembelajaran, itu juga enggak jadi soal. Namanya juga antologi kan ya Bapak Ibu, tidak menutup kemungkinan kita akan menulis sesuai dengan genre kita masing-masing. Gitu. Karena di satu buku ini juga ternyata ada yang menulis materi selain teman-teman yang lain menulis perjalanan, ada satu guru mungkin yang menulis tentang beberapa materi. Itu mungkin gambaran dari saya Ibu Ulfa, apalagi kita kan istilahnya mau coba kejar tayang, jadi lebih bagus itu kalau kita menulis cerita pengalaman kita dalam mengikuti kegiatan CGP, bisa pada saat mengikuti seleksi atau mungkin hal-hal yang lucu yang dilakukan Bapak Ibu selama lokakarya atau mungkin saat disiplin positif, itu diceritakan saja dengan bahasanya Bapak Ibu, mau pakai majas apapun silakan dilakukan begitu. Oh ya, untuk kalau misalnya 150 lembar ya, 150 halaman, kalau misalnya ada 10 orang berarti satu penulis itu menulis lebih kurang 10 halaman ya. 15 halaman, 15 halaman. 15 halaman itu kalau itu kan A5 ya Bapak Ibu. Kalau di mungkin sekitar 8 apa sampai 9 halaman di A4 supaya bisa pas begitu. Jadi kalau menulis cerpen itu sebenarnya 8 halaman itu sedikit kalau Bapak Ibu sudah mulai bercerita, apalagi ibu-ibu yang suka curhat begini, saya yakin bisa menulis sampai 200 halaman nggak selesai gitu. Itu menurut pendapat saya ya Bapak Ibu. Itu mungkin ya Ibu Novi, Pak Erdin, Ibu Ulfa dan teman-teman semua yang bisa saya sampaikan. Nanti kita coba sharing-sharing lagi ke apa yang sebaiknya dilakukan. Sampai Ibu Ulfa. Oke, baik. Terima kasih banyak sharing-sharingnya Pak Yudi. Saya pikir nanti Ibu Novi, Pak Erdin, Ibu Reni, dan Ibu Tika, Ibu Ridi akan sharing-sharing juga. Tentu pengalamannya juga banyak juga saya rasa. Saya pikir juga begitu. Untuk buku tentang guru penggerak ini, sebagai referensi kita bisa lihat di Google Book itu saya lihat banyak yang menulis seperti ini tentang kisah perjalanan guru penggerak. Jadi untuk referensi aja buat kita semua. Lalu untuk 150 halaman itu maksimal. Jadi antara 120 sampai 150. Terus nanti kan ada biografi penulis ya. Artinya saya kira 15 halaman untuk satu orang itu sudah maksimal. Nanti daripada kita dipotong mungkin kita kisaran antara 12 sampai 14 halaman lah ya. Maksimal 15 halaman satu orang. Itu saya rasa. Jadi nanti saya kembalikan ke teman-teman ini untuk kontennya, materinya kita ini maunya cerpen ataukah apa. Saya kira sih bagus juga bisa tentang kisah kita selama perjalanan menjadi CGP atau mungkin apa yang pernah kita terapkan di anak-anak di sekolah. Silakan yang lain yang memberikan pendapat, saran. Pak Erdin, mungkin silakan. Iya Pak Erdin. Ini seru sekali ini. Iya. Ibu Novi kan sudah ahlinya menulis tuh. Apalagi nulis cerita tuh bisa 3 buku itu. Ini menarik sekali nih Pak Bahar, Bu Maria, Ulfa, ini berbagi pengalaman juga dalam menulis, apalagi ini menulis penerbit minor ya, nggak khawatir. Cuma bagusnya memang kita pakai ini cerita cerpen juga seperti itu, jadi bebas kita mengeluarkan imajinasi kita tentang CGP itu sendiri lewat sebuah cerita seperti itu, dan lebih menarik karena kenapa? Kan biasa nih kita menulisnya itu kan formil ini, selama ini nih formil gitu. Nah kali ini kita coba menuangkan dalam sebuah
cerita seperti itu, apalagi cerpen. Menarik sekali. Seperti itu kalau menurut saya sih. Nggak tahu teman-teman yang lain. Saya sih siap kalau berapa lembar itu untuk menulis itu. Iya. Ibu Novi masih 1 buku tuh. Iya. Tapi memang ada rencana selain itu juga mau buat juga buku puisi sama buku ini yang formil gitulah, yang tulisannya bukan cerita atau cerpen. Tapi ini antologi juga kan sangat bagus sekali juga. Ini kan bentuk kerjasama kolaborasi kita antar sesama CGP, itu sangat menarik sekali. Seperti itu. Udah ancang-ancang sih ini Pak Yudi ngebuat Iya. juga. Saya juga sebenarnya sudah punya satu tema. Jadi kemarin itu waktu seleksi yang tahap wawancara kalau nggak salah. Nah, tahap wawancara itu saya jam 1 siang setelah Jumatan. Tetapi saya ke sekolah, saya sudah bilang sama penjaganya, tolong nanti yang jam 1 siang saya mau ke sekolah jangan dikunci. Saya mau masuk ruang lab, saya bilang begitu kan. Saya nyampe di sana 12:30, setelah Jumatan saya langsung ke sana, pintunya dikunci. Saya telepon penjaganya, HP-nya mati. Dan saya sudah kalang kabut, sudah sisa 5 menit, ini saya sudah nggak tahu harus bagaimana ini karena datanya ada di ruang lab, mau pindah lokasi juga nggak mungkin, sudah nggak keburu kalau saya berangkat sisa 5 menit. Kemudian saya pakai Jadi puisi itu bahasanya Pak Yudi dari tadi tuh kayak rangkaian kata puisi gitu. Jadi kalang kabut. puisi itu. Akhirnya? Iya, jadi akhirnya planning day saya pakai planning day. Saya buka laptop sendiri, saya ambil di ruang kelas, di ruang atas, kemudian buka supaya lebih konsentrasi, dan hampir sisa ya lebih kurang pas lah jam 1 siang itu penjaganya datang tergopoh-gopoh. Akhirnya laptopnya saya matikan kembali, planning B-nya, planning A-nya langsung buru-buru nyalakan, dan alhamdulillah tepat waktu akhirnya masuknya. Itu yang akan saya tulis perjalanan itu. Ya, rencananya begitu dalam angan-angan. Nanti kan untuk bagian awalnya nanti bisa saya hiperbola lah sedikit. Misalnya begini. Setelah selesai hari itu Jumat jam 12, saya masih bersarung, langsung melarikan motor ke arah sekolah. Misalnya dalam konteks seperti itu, tepat di sana. Lebih menarik ya. Itu sih rasa. Iya, menarik. Iya, tinggal saya hiperbola aja mungkin. Iya, betul sekali. Di tengah jalan. Salah satu yang menarik itu memasukkan emosi gitu. Dalam bahkan saya akan cerita, misalnya meskipun saya tidak naik pagar, ya saya cerita aja naik pagar, kan sedikit-sedikit menambah daya dramatisnya. Saya pikat, iya. Iya. Gitu. Iya, silakan mungkin Bapak Ibu yang lain, apa yang menjadi kendala gitu. Iya, teman-teman itu kendala umum ya, biasanya mulainya dari mana nih? Selalu begitu, kadang mandek di ide gitu loh. Tipsnya apa ya? Ngawalin kata-kata itu loh, Bu. Memang sih. Kebanyakan kasus umum saya rasa seperti itu nih. Mulai dari mana nih kita nih? Memang dia kita ini kan ada 2 kriteria ya. Ada yang mahir dalam menulis cerpen dalam bentuk ya misalnya narasi yang tidak terlalu formil gitu. Iya, ada juga yang memang spesifikasinya sukanya tuh yang pendidikan seperti itu, yang formil, ilmiah dan sebagainya itu. Jadi ada 2 ini. Tidak semua orang itu yang penulis ilmiah itu bisa menulis narasi atau cerita seperti itu. Yeah. Gitu. Kadang sulit untuk memulainya. Mungkin cuma saran, kalau misalnya untuk menulis yang narasi itu ya dibebaskan aja pikirannya berdasarkan pengalaman itu, dibebaskan, tulis aja apa yang tulis. Kemudian ini rasanya menarik, tulis. Misalnya lagi duduk ada yang menarik, tulis.
apa yang lagi diingat tulis seperti itu. Jadi nanti bisa kita edit belakangan, yang penting tulis aja Iya. dulu. Mumpung ada yang ada di kepala tulis gitu. Yang paling penting Tulis lagi, aja yang ada di kepala. ini kan ontologi. Nanti kan kita harus menentukan judulnya secara bersama-sama seperti apa. Kita sepaham dulu kita mau angkat apa, apakah tentang cerpen tadi, apakah tentang penulisan ilmiah tadi. Nah, itu yang pertama yang harus kita sepakati. Yang kedua itu tadi apa ya? Lupa nih. Udah lupa lagi, kebanyakan pikir. Tidak apa-apa, nanti Sepakat ada dulu lagi. kita mau ambil tema apa, itu sepakat dulu tema apa. Jadi nanti kita tahu tema ini sehingga judulnya akan seperti ini, seperti itu. Kayak Pak Yudi bilang tadi. Iya. Seperti itu. Tapi Nah, aja dulu itu. Tapi nggak semua iya, orang. ditulis aja dulu. Tapi nggak semua orang tuh bisa, misalnya dia ahli di sini, tapi kadang juga nggak bisa di bagian kayaknya penulisan ilmiah, tapi ada juga yang nggak bisa di penulisan cerpen. Begitu Pak Yudi, biasa kain nih. Benar. Seperti Tapi itu. kalau Gimana yang itu? di Kalau sini misalnya multi-talenta semua, Pak Ibu Novi. Kalau saya Pak Erdin multi-talenta. baca biografi Luwak gitu yang dikritisi sama Pak Yudi Iya. juga. Ya itu yang coba saya kirim. Nah, itu bagus juga, tinggal Iya. dituangkan aja itu Pak Edwin. Biografi juga boleh. Biografi Luwak gitu. Tapi Iya. kan yang nulis saya, bukan orang lain. Harusnya kan orang lain kalau biografi. Enggak apa-apa. Ini Bapak Ibu, saya coba baca ya beberapa tulisan rekan-rekan bagaimana memulainya. Iya, Ini iya, satu dari Ibu Nurlia, SMP Negeri 1 Mamuju. Mendayung, meraih impian bersama narasumber, itu judulnya. Dia mulainya dari begini. Saya menekuni profesi sebagai seorang pendidik sejak tahun 95 di SMP 1 Mamuju, sebuah sekolah yang terletak di Kecamatan Mamuju, bla 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 bla. Saya bangga menjadi bagian dari sekolah ini walaupun berada di wilayah dataran yang tinggi. Nah, itu sudah memulai ya Bapak Ibu. Kemudian ada yang bercerita tentang ini. Tak pernah bermimpi aku dapat duduk bersama para guru dari Medan sampai Papua di Hotel Makassar, menjadi saksi bisu pertemuan kami. Pada tahun itu saya mengikuti pendidikan dan pelatihan dan sebagainya. Selain itu Bapak Ibu bisa menambahkan foto juga nanti. Bisa nambahkan foto juga untuk menambah-nambah ini ya, menambah-nambah halaman gitu Bapak Ibu. Pemanis. Kemudian di bagian akhir tuh biasanya ada ini biografi kecil-kecilan dari kita. Itu juga yang akan itu mungkin beberapa yang mungkin bisa menjadi inspirasi. Atau Ibu Novi mungkin coba bacakan beberapa kalimat di situ yang sekiranya bisa menginspirasi teman-teman. Ini kebetulan buku ontologi nih Pak Yudi, ontologi saya dengan teman-teman dari PGRI. Kebetulan kemarin dari seluruh Indonesia dan alhamdulillah saya yang pertama dipilih menjadi ini pembuka tulisan ini. Kemudian di sini judulnya adalah Ukir Prestasi dan Tebar Inspirasi. Jadi pengalaman guru-guru yang seluruh Indonesia tentang bagaimana mereka membawa siswa didiknya hingga berprestasi. Jadi pengalamannya ada di sini semua. Seluruh guru bagaimana sehingga anak-anak mereka itu bisa punya prestasi di tingkat nasional, di tingkat kota dan sebagainya. Di sini pengalamannya. Jadi seputar bercerita. Seperti ini ada dari Anis Wardani, membersamai siswa merendah prestasi. Dia judulnya di atas. Nih, mata pelajaran yang saya ampu adalah kimia, yakni mata pelajaran yang termasuk ilmu pengetahuan alam IPA. Mata-mata pelajaran ini sudah ada dalam kurikulum sejak dia bercerita seperti itu, formil. Kemudian di tengahnya ternyata saya baru tahu bahwa soal-soal olimpiade banyak tingkat perguruan tinggi. Jadi saya harus memberikan bimbingan yang lebih intensif lagi. Kemudian ini di cerita tanggal 22 Agustus 2016, rombongan KSM kontingen Yogyakarta dilepas oleh Kepala Dikmat Kanwil. Alhamdulillah 11 siswa yang menjadi duta DIY dalam KSM kali ini semua pulang dengan piala di tangan.
cerita dia bercerita seperti itu. Jadi kita bisa bercerita seperti ini Pak Yudi. Jadi ada kesan formilnya juga di samping kita ya seperti Dan itu. Jadi memberikan teman-teman pengalaman ya. yang terbiasa juga bisa. Ya pakai Iya, kata pengalamannya saya ya. seperti Langsung ini. ceritanya langsung pakai kata Bisa saya. disertakan foto juga. Bisa disertakan foto juga. Misalnya masing-masing satu disuruh sertakan foto ya nggak apa-apa Pak Yudi ya. Masing-masing kita. Iya, nggak apa-apa satu foto atau dua Nanti kan juga nggak apa-apa. memang diminta kemarin, memang diminta biografi kita beserta foto, biografi singkat. Satu dari kita satu Bukan foto. masuk Ibu Novi itu foto kegiatan. Misalnya ada foto di dalam kegiatan tulisan gitu. kita ada satu aja foto Satu masing-masing. tulisan. Nah, Iya. Oke, bisa. Itu artinya tulisan yang 150 lembar itu tadi kan plus fotonya, berarti kita Iya. juga Plus nggak sampai foto-foto, segitu, iya. banyak yang tulis. ya ada juga Mungkin ada yang lain dari Ibu Reni, ada juga yang atau Pak narasi Edwin. juga. Ayo Pak Erdin. Pak Edwin, Sasa Pak aja Edwin sih. mungkin ada. Kalau saya belum punya buku, tapi mengkoleksi tulisan orang lain banyak. Ya hampir sama. Iya. Kalau di buku antologi yang saya punya itu teman-teman tuh menceritakan pengalamannya di dalam kelas, menangani siswa-siswa yang nakal, tapi dalam bentuk cerpen dia yang sudah ada Iya. dialognya gitu. Iya, dialog. Nah, sudah ada dialog. Dialog juga bagus Pak Iya. Erdin. Iya, Bagus. yang ada dialognya, kadang ada juga yang tidak punya dialog. Begitu Iya. juga ada juga yang tulisnya begitu Iya. tadi variatif juga kayaknya tulisannya itu. Iya. Bisa yang gabung-gabung dia. Tapi Iya, sasa aja. di buku yang satunya itu benar-benar cerpen semua dia. Yang satunya ada yang kayak Bu Novi itu. Begitu aja, begitu sih tulisannya dari buku ini. Ini yang dikirim dari teman-teman Bandung ini. Saya Tapi bayar- ini saya bayar Pak Edin 100. sama Pak Edin. Ini nih gabung Pak Edin, ada yang dialog, ada juga yang bentuk yang naratif juga. Jadi Iya, yang digabung. naratif. Nah, jadi tergantung kepada penulisnya juga sih seperti itu. Cuma intinya temanya apa di dalamnya. Berarti kita ini nih apa perjalanan kita menjadi CGP. Perjalanan sang penggerak. Iya, Gini, saya boleh boleh Nah. share screen apa minimal untuk referensi kita gitu tema terkait dengan buku yang berkaitan dengan apa yang ingin kita tulis gitu. Iya. Sebentar ya, saya hanukan dari Google Book. Itu nih, yang paling penting tadi itu Pak Yudi berapa halaman itu yang kita nulis harus tulis seperti itu. Berapa Kebahagiaan halaman. seorang guru. Bisa motivasi nih, buku motivasi. Iya. Iya. Sebentar. Iya, sambilan Ibu Maria membuka. Ibu Reni misalnya, Bu Reni. Bu Reni silakan Bu Reni. Iya, misalnya Ibu Reni mau cerita tentang pengalaman naik pesawat ke Malang atau naik pesawat pulang dari Malang, itu juga bisa diceritakan. Oh, itu sangat berkesan. Itu pengalaman yang luar biasa itu di pesawat itu. Iya, tinggal dibumbu-bumbui aja. Ya Allah, Didramatisir gitu ya Pak. Iya, tinggal didramatisir. Ya Allah. Yakin aja pun nggak ada yang periksa tulisan Ibu itu, maksudnya bukan yang diperiksa oleh editornya sana, kita sendiri yang periksa mana nih yang salah-salah gitu. Mungkin kalimatnya, kata-katanya mungkin double. Yang kita itu aja sih yang kita lihat nanti. Gitu. Iya Pak. Atau mungkin dengan Ibu Tika misalnya mau nulis tentang pengalaman pertama, misalnya membuat program literasi, misalnya begitu, itu diceritakan. Kemudian ada trik lain ya Bapak Ibu, kalau untuk memenuhi 10 halaman misalnya atau 15 halaman itu, misalnya Bapak Ibu sudah punya satu tema nih, tapi ternyata temanya itu cuma nulis 5 halaman. Nah nanti Ibu bikin tema yang kedua, katakanlah A sama B gitu, sehingga nanti ada dua cerita yang Bapak Ibu masukkan di situ, tapi tidak melebihi dari ketentuan 10 sampai 15 halaman kita. Gitu. Jadi Bisa ada pun A, berkembang ada pun jadi gitu ya Pak Yudi. Kenapa? Bisa berkembang gitu berarti ya misalnya. Iya bisa. Poin 1, saya mandek nih cerita tentang poin 1 nih 5 halaman. Ya sudah, itu diselesaikan titik aja. Nanti poin kedua tentang yang lain lagi. Itu juga
bisa untuk mengakalinya. Gitu. Oke, mungkin bisa saya sedikit ini, mungkin bisa untuk gambaran kita gitu terkait judul itu tadi. Ini saya lihat kalau di Google Book ini banyak yang sudah menulis yang berkaitan dengan guru penggerak. Sebentar. Bisa dilihat ya anunya ya, layarnya ya. Bisa, Bu. Iya bisa. Bisa Bu Ulfa. Nah ini ada menjadi guru penggerak mendorong gerak maju pendidikan, menatap guru penggerak menjadi guru penggerak bagi siswa. Ini reto guru penggerak ini seperti yang kita seperti yang diceritakan Bu Novi tadi, ini berisikan tentang kumpulan dari kisah perjalanan CGP gitu saya lihat ini. Ini untuk acuan, untuk referensi kita aja guru penggerak. Jadi banyak saya lihat di Google Book ini kalau kita mau cari referensinya. Kisah inspiratif pendamping ini cocok untuk Pak Yudi. Iya. jejak sang penggerak. Jadi banyak sekali saya lihat yang kita bisa jadikan referensi gitu. Dan tambahan Bu Ulfa, kalau kita sudah menulis dan terbit buku, orang lain juga akan melihat seperti ini punya kita masuk di Google. Iya. Gitu. Iya, sama seperti ini buku-buku yang ditampilkan di Google ini ya, mungkin kita di nomor kesekian berapa gitu nanti. Tapi yang jelas ketika orang mencari kata kunci judul buku kita akan terlihatlah seperti ini. Itu yang jejak sang penggerak itu bukan udah punya orang atau bukan? Itu saya juga kepikiran Ferdin, jejak-jejak sang penggerak. Aduh, nanti judulnya ini judulnya kita rembuk sama-sama, nanti kita kasih ide misalnya masing-masing. Nah ini untuk anu aja, maksud saya untuk isinya itu bisa kita anukan yang bertemakan cerita-cerita seperti tadi loh. Ini kan judulnya kita bikin sendiri lah. Yang penting kan tidak jauh-jauh dari ini yang kita tulis. Soalnya kalau judul juga itu kan menarik pembaca gitu. Semakin menarik itu judul, semakin orang tertarik untuk membuka buku itu gitu sih. Makanya judul itu harus dipikirkan matang-matang. Iya. Ini untuk judul utama ya. Kalau untuk judul masing-masing orang ya silakan dikreasikan masing-masing di dalam buku itu. Bebas ya. Jadi jejak-jejak penggerak, langkah sang penggerak, atau mungkin pelukis masa depan dan sebagainya. Iya betul. Ya, saya kira bisa lah nanti kalau sudah selesai naskahnya kita anukan. Yang penting temanya Pelukis satu masa lah. depan Kita itu tentang bagus kayaknya tuh. Ya nanti ini kita melukis masa depan anak bangsa, bergerak bersama melukis masa depan anak bangsa. Ah bisa itu bagus tuh. Ibu Tika jangan termenung, kira-kira ada ide ini atau cobalah diungkapin dulu Terus apa gini ini. Pak Yudi, walaupun kita Judul ini. nulisnya dalam bentuk cerita, saya kira kita perlu juga kaidah penggunaan bahasa Indonesia yang baik. harus itu Bu Ulfa. Nanti walaupun teman-teman sudah tahu, sudah ada, saya ada beberapa materi tentang ini nanti yang sudah dalam bentuk PDF yang bisa cepat dianu gitu. Nanti saya share setelah ini di Gini aja nih yang bagus. Tapi kalau menurut Mada Ibu Ulfa, kadang kan Gimana, kita Fadil? ada bahasa Bima nanti. Mungkin saja kan teman-teman dalam percakapan dialog kan pasti menggunakan bahasa daerah, ada bahasa anak-anak. Ini kan paling tidak maksud saya itu kaidah penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu maksud saya penempatan kata ya yang hal-hal kecil seperti di mana kemudian buku karya kita tuh harus benar-benar paling tidak ya seperfect yang semampu kita lah gitu. itu nih Pak Yudi, kalau bisa Pak Yudi bisa jadi editornya juga gitu Pak Yudi. Ya, yang sudah Sebelum pengalaman. dibuka itu maksudnya kita edit sendiri tapi nanti bisa dilihat kembali oleh Pak Yudi supaya lebih bagus lagi gitu. Sudah ditodong Bu Novi harus siap ya. Pak Yudi kan sudah banyak bukunya gitu, jadi harus mau lah. Sudah nanti kan nggak usah. Saya stop ya ini ya. Ya memang sih nanti tuh kendalanya itu kan ini memenuhi berapa 12 halaman Pak Yudi ya. Kendalanya pasti kan mandek nih, maksudnya ada ini ide-idenya kadang terdiam seperti itu kan. Alangkah baiknya itu dibikin dulu kerangkanya. Kerangka menulisnya. Kira-kira ya outline-nya. Kira-kira ini saya mau apa saja yang mau saya ceritakan di sini. Yang pertama apa, yang kedua apa-apa. Jadi nanti tuh enak nulisnya seperti itu.
diingat-ingat dulu mana outline-nya seperti itu. Jadi kira-kira nih penuh nggak 12 halaman tadi seperti itu. Iya. Jadi triknya supaya nggak lupa, nanti ada beberapa file itu yang saya punya tuh nanti saya share. Saya pikir semua yang ada di sini sudah mahir sih, cuma mengingat kembali saja. Atau gini aja Bu Novi, mungkin ditetapkan saja 10 halaman. Kenapa? Karena masih ada ini, ada daftar isi, kata pengantar sama sinopsisnya. Oh iya. Itu yang untuk bagian depannya kan, itu juga perlu masuk di hitungan nanti jumlah total 150. Nggak terlalu sedikit, 12 lah ya, 12 lah Pak Yudi. 12, oke 12. Terlalu sedikit gitu, 12 lah. Wah, banyak nih. Artinya 12 itu maksimal. Mungkin A5 Pak Erdin, A5 1,5. A5 segini. A5 itu kayak begini. A5 kalau dibuka begini Pak Edin jadi satu ini nih, satu A4. Iya, ada. Iya. Oh iya kayak begini, kayak gini. Nah, kayak gini. Buku tulis itulah. Kayak gini. Tulis itu. Ya ada di laptop, di bot, tinggal ambil aja 5. Ibu Reni gimana? Ibu Reni. Masukannya Bu Reni. Iya. Dari tadi Madam mendengar dari tadi Madam mendengar itu tuh luar biasa untuk ukuran semada yang sangat-sangat awam. Untuk itu mendengar kata yang 12 halaman itu aja udah aduh. Ada banyak kisah tapi untuk menuangkan dalam satu 12 lembar 12 halaman itu ini bagaimana caranya? Terus tadi ada bocoran dari Pak Yudi katanya ada cerita tentang pas diwawancara ada kejadian seperti itu. Dan itu Pak kok sama sekali dengan kejadian saya yang pada saat diwawancara. Iya, tapi malah itu bolak-balik minta nebeng wifi di sekolah kakak kan. Ternyata penjaga sekolahnya itu nggak ada di tempat. Akhirnya buka dulu laptop, minta izin mau ganti tempat Bu, kata bilang sama tim pewawancaranya gitu kan. Pas mau ganti tempat kan pakai paket, tapi paketnya nggak cukup nih gimana? Rintik-rintik hujan, turun lagi hujan, pindah lagi lokasi. Itu bawa laptop naik motor, ke rumah kembali. Luar biasa. Tapi itu kan dilupakan ya maksudnya Pak Yudi ya. Tapi pas dengar Pak Yudi cerita, oh ini adalah bagian dari cerita saya gitu kan. Itu kan satu ada satu part yang lain gitu, ada plan A dan sebagainya. Tapi yang pas pertama pasti iya gitu. Di hiperbola kata Pak Yudi, didramatisir. Tapi istilahnya yang dirasakan itu aja walaupun nggak dramatisir, udah dramatisir kemarin itu. Cuman itu yang pas yang disebut 12 halaman. Ada banyak kisah, tapi gimana mulainya, terus gimana pertengahannya, akhirnya gimana itu 12 halaman kan itu ukuran yang sangat awam. Kalau nulis jurnal kan kata-kata yang semaksimal kita. Cuman ini kesan pertama akan ikut andil dalam pembuatan sebuah buku dengan orang-orang hebat. Saya yang sangat junior itu luar biasa. Cuma nanti minta sharing dukungannya gimana nanti. Gitu kalau dari Mada. Iya, Bu Rini, iya itu juga tema yang sangat bagus. Nanti ketika sudah mulai nulis, mulai dari kalimat pertama sampai terakhir, saya yakin itu 12 halaman akan lebih Bu Rini kalau udah diceritakan begitu. Itu yang pertama. Kemudian saya tambahkan juga mungkin Pak Edin, kalau mengenai masalah tata bahasa dan sebagainya, kalau diperlukan saya punya teman yang untuk ukuran Kota Bima itu sudah termasuk pro ya dalam menulis, itu Guru Mandua, kebetulan teman saya juga. Saya bisa minta bantuan untuk dia mengedit, bukan mengedit sih, melihat kira-kira kalimat-kalimat yang tidak baku itu yang harus dihilangkan yang mana. Kebetulan dia juga guru bahasa Indonesia. Kemarin dia baru dapat proyek pembuatan buku sejarah Kementerian Agama. Itu nanti bisa saya minta tolong lah. Ya, insya Allah free lah kalau sama mereka. Ibu Tika silakan tanggapannya. Silakan Bu Tika dan Bu Reni yang belum nih. Sama Pak Muhajirin. Muhajirin. Ya, kalau saya membayangkan
dari ngomong Dengar nggak suara saya itu? tadi itu. Dengar. Dengar. Dengar suara saya? Kedengaran Pak, kedengaran. Apa maju dulu ya? Ya, oke deh, Pak. Lanjut Ada sama buku Juli. mana bagus. ini? Ya bagus juga sih kalau menurut saya. Ini. Saya Bisa pada awalnya saya kira pertama biografi ya, jelas itu biografi. Yang kedua itu testimoni seperti testimoni tadi. Yang ketiga itu sebenarnya mau saya tapi ini tidak dihiraukan saja. Jadi apa koneksi antar materi itu bagus juga dimasukkan sebagai artikel sebenarnya. Tapi tidak usah dihiraukannya, itu kembali ke kesepakatan bersama mengenai cerpen tadi. Jadi kita punya beberapa cerpen, misalnya satu kisah satu judul, satu kisah satu judul. Misalnya di kita ke Malang itu satu judul, kemudian kita wawancara itu satu judul, kemudian pengalaman kita waktu CGP itu satu judul. Itu berarti kita memiliki satu judul, beberapa judul dalam satu buku itu untuk satu orang. Bisa juga kalau menurut saya seperti itu. Jadi kalau satu judul 12 halaman kayaknya terlalu panjang menurut saya. Tetapi kalau kita pisah-pisah pengalaman itu menjadi beberapa judul bagus juga. Karena yang menarik untuk dibaca seseorang itu ceritanya pendek. Tapi ceritanya pendek tapi yang terdiri dari judul ya. Kalau terlalu lama panjang nanti orang bosan bacanya. Kalau menurut saya sih. Ide bagus juga ini. Silakan. Ya, gimana nih teman-teman? Ide Iya. bagus juga dari Pak Majrin. Ya, itu nih misalnya dari 12 halaman itu silakan dibagi 2, dibagi 3 mungkin jatahnya ceritanya bikin 3 aja jatahnya habis. Gitu. Ya. Ajar Butika, main untuk Butika. Saya sih setuju itu, Butika, silakan, Butika. Pak Yudi, kayak usulan Pak Muhajirin. Iya, Bisa ya, kayak gitu. bisa nih bisa. Bisa berarti dua anak judul Nah, gitu. berarti satu saya sudah punya, kalau Masing-masing. gitu tinggal 2 dicari nih. Soalnya kalau 12 halaman itu gimana saya selesaikan itu saya pikirkan dari tadi. Gini Pak Ertin, ini kita kembali lagi karena kita terkejar waktu, kita harus ada deadline ini, kita harus sepakati ini batasnya kapan. Kalau misalnya Sabtu depan gimana? Sabtu depan. Bisa ya? Aduh. Ya, ini kan itu artinya 12 itu 2 lembar aja, 2 halaman aja. Satu hari orang kita nulis jurnal juga 1 kali 2 buku, insya Allah bisa ya. Sabtu depan ya. Benar itu Ibu Maria. Iya, paling telat Sabtu depan bisa ya teman-teman. Berarti seminggu kita menulisnya. Iya, paling telat. Kalau lebih cepat sih lebih baik. Saya kira salah satu tips untuk bagaimana sih buku kita tulisan kita cepat selesai harus pasang target. Jadwal, pakai jadwal. Harus ada target dan satu lagi goal time, waktu yang bagus menurut kita. Kalau saya sih di malam hari. Bangun sebelum subuh itu kan lagi hening gitu. Atau Bu Ulfa, kalau cerita praktik baik misalnya ya praktik baik CGP selama dia jadi TKP kan tentu banyak pengalaman menarik yang bisa dijadikan praktik baik. Gitu. Saya kira bisa, intinya kan pengalaman CGP ini yang Misalnya diceritakan. pengalaman apa sih program CGP di SMP 9 itu dijadikan praktik baik. Yang kalau saya tuh biasanya kalau praktik baik pakai metode STAR dia. Iya, iya. Ya contohnya mungkin kisah, misalnya ketika Pak Erdin itu menerapkan salah satu dalam CGP gitu. Ya, apa namanya programnya apa dalam budaya. Iya, programnya mungkin tentang sampah, membersamai anak-anak itu seperti apa bisa dikisahkan dalam Itu sebuah sudah cerita. ada Saya kira untuk bisa. praktik baiknya kemarin saya buat waktu program sekolah penggerak itu. Iya. Ya, ambil aja cuman di Bisa itu. pretelin aja kayaknya itu aja nanti. Kalau 1 minggu sih. Nanti di pretelin Iya aja sih, bahasa tinggal Itu kan bagian aja yang sudah pernah kita tulis tuh Pak Erdin. Iya banyak sih, cuman kalau banyak terus kita maunya kan yang bagus, itu yang jadi bingung lagi nanti. Ya, yang menarik untuk dibaca itu yang paling penting. Di Preteli jurnal mingguan kita sudah ada berapa? 20 loh. 20. Tapi milih mana yang menarik, jangan-jangan ini nggak menarik, itu yang menjadi masalah. Mungkin ada yang menarik di Ya, antara itu 20 itu. penting. Di blog kan Saya udah pikir banyak. semua tulisan itu punya daya tarik masing-masing ya.
Jadi bagaimanapun membaca cerita orang itu, penulisnya sendiri kalau sudah berniat untuk menulis, berarti itulah pengalaman dia yang paling menarik menurut dia. Kita tidak perlu membayangkan bahwa buku kita akan dibaca oleh ratusan atau ribuan orang. Ya, kita cukup menyatakan bahwa saya puas, saya sudah menulis tentang cerita saya. Meskipun hanya membaca nanti mungkin 2 atau 3 orang. Mantap Gitu. motivatornya. Kita yang baca nih. Luar Kita yang Kita yang baca. baca, iya. Oke, Pak Erwin, sama ketika Saling saya membaca antar CGP. dulu pernah Iya. pertama kali apa sih buat grup video pembelajaran gitu Pak Yudi, yang ketika dulu belum ada di Kota Bima kita buat. Oh, kok cuma segitu aja? Langsung saya jawab gini Pak Ardi, sentaknya tak ada video itu, simpel aja saya jawab. Nggak ada katanya, ya bikin sendiri dong lebih bagus gitu. Simpel aja jawabnya. Iya deh, berarti Bahkan buku-buku ini kalau banyak eksemplarnya itu kadangkala saya kasih ke misalnya waktu ngisi materi gitu. Ya udah, ya siapa yang bisa jawab pertanyaan atau saya anggap peserta terbaik, udah saya kasih bukunya. Dan dari situ kan nanti akan dibaca oleh orang lain. Oh iya, Sip, idenya sip, Pak sip, Yudi kayak gitu ya. Iya boleh, gitu. boleh. Nanti dicontek aja itu caranya. Yakin aja nanti dibaca sama Pak Wali itu buku kita tuh. Iya, yakin aja. Bahkan nanti biasanya gini juga ya Bapak Ibu, karena ini dalam konteks Oh, guru itu pasti kita, baca nanti. nanti saya akan minta kata sambutan. Nah, mungkin kata sambutan ini bisa dari Dinas, Pak Dinas wali kota, atau Pak Humaydin. ya. Yang di paling depan ini nanti kan setelah kata pengantar. Pasti mau, insya Allah kalau Pak Muhammad. Ya pasti mau kalau Pak Humaydin. Syukur-syukur kalau Pak Kepala Dinas mau menuangkan tulisannya di situ. Kata sambutan sih paling setengah halaman. Atau Pak Wali Jadi Pak Fasil juga nanti. Atau Pak Wali juga boleh. Luar Pak biasa. Wali itu keren Pasti. banget ya. Kalau luar biasa. masuk Pak Wali bisa dibisniskan itu, disuruh itu kayaknya ada tulisan Pak Wali loh. Ya itu ya personal brandingnya itu menjual itu. Iya, Iya. tokoh kan itu. Nah ini loh Pak Wali yang nulis, masa nggak mau baca, nanti kepala dinasnya bergerak. Oh, oke, untuk ini tadi saya sudah ngomong-ngomong sama Pak Yudi, kita siapkan 2 plan ya. Ketika misalnya nanti mentok percetakannya misalnya nggak bisa kejar sampai nanti sebelum kita lokat 7, kita ada plan B nanti. Plan B-nya ya kita cetak di luar yang nggak apa-apa, ada anu dulu ya Pak Yudi ya, gitu tadi. Iya. Rencananya. Pokoknya ada 1 atau 2 dulu yang kita pajang nanti di lokat 7. Untuk dipajang itu kita bisa pakai cover dari penerbit, kemudian kita print sendiri, kita minta penjilitan itu suruh bikin di lem yang bagus kayak di model begini. Meskipun belum ada ISBN-nya. Percetakan Tapi sih Rangga tadi itu sore bagus. itu sudah saya telepon lagi, saya pastikan, saya ini mau memastikan ini kita butuhnya itu awal Mei, berarti akhir April, mudah-mudahan bisa, insya Allah siap Ibu, gitu katanya. Pihak penerbitnya di Jawa Tengah. Oke. Siap. Sebenarnya ada sih yang lebih murah gitu, 50 buku tuh cuma 1.700.000, saya ada membernya di sana, cuma ya itu beliau nggak bisa sanggupi dalam waktu yang cepat gitu, paling cepat 2,5 bulan. Nah kita sudah lewat lokat itu juga 2,5 bulan. Mungkin kita bisa berkolaborasi lagi setelah ini gitu yang lain. Iya, yang lain. Bu Ulfa, Ya, supaya bisa mengerucut, berarti kan nanti biayanya kan tadi sudah tersepakati berapa tadi Iya. itu, terus model bukunya berapa halamannya kan sudah semua itu 12 ya sudah ya. 12 halaman, deadline-nya sampai Sabtu depan gitu ya. Ya, paling telat Sabtu depan ya. Sabtu depan sama. Kirimnya kemana nanti? Nah, nanti yang koordinatornya siapa gitu maksudnya. Kan sudah Saya boleh. Nah, Ibu Maria Iya. ya. Berarti Iya. keempat itu berarti finansialnya tadi 1.500.000 kita bagi ber-10. berarti Kalau untuk tahap awal nanti saya tanggung dulu 1 orang atau berapa orang gitu nanti. Karena itu Apa, buku. saya handle dulu nggak apa-apa, nanti setelah bukunya datang baru dibayar bersama. oke boleh Iya. boleh. Pak Bahar tadi ukurannya apa? Masa jenis tulisan sama spasinya tadi sudah dikasih tahu ya Pak? Ada di share di grup kemarin. Oh, ada. Enggak Ada. ya, kirim ulang deh Lihat. nanti, kirim ulang nanti saya belum. Oh, oke. Yang 1,5 itu Iya. kan?
Biasanya sih Times New Roman 12. Ini ada hanunya, iya. Saya Spasi 1,5. Oh iya, untuk Hasilnya komunikasi 1,15, maaf. untuk komunikasi kita ini kita tetap pakai grup CGP atau kita ada grup sementara? grup Nggak sementara usah. aja, Bu. Biar Ada ya, kita buat grup sementara ya. mungkin Supaya ada saya share-share juga nanti untuk nambah-nambah referensi iya, betul, teman-teman. betul. Gimana supaya memunculkan ide. Takutnya Walaupun saya sendiri buku saya tidak kelar-kelar, mandek. Ternyata salah satunya teknik stop yang kita pelajari di CGP itu perlu loh. Ketika kita lelah, kita stop dulu disarankan. jangan lupa sambil istighfar, Bu. Oh iya betul, sampai Iya, harus. betul. Iya, kalau grup pakai grup Ya ini, itu sudah saya share. grup yang apa namanya tuh, yang umum, takutnya kelewat bacanya gitu, Bu Maria. Iya betul, kita Khusus itu. ketindis yang lain. Iya, ketindis. Mungkin ada lagi yang lain? Ibu Reni, gimana Ibu Reni ini? Iya Bunda, saya setuju aja Bun, saya sepakat kalau misalnya temanya perjalanan CGP, mungkin di dalamnya nanti di samping menarik pembaca juga kan ada memuat motivasi atau bisa menginspirasi orang seperti kata Pak Erdin tadi tuh, misalnya Pak Erdin berbagi praktik baik. Jadi selain cerita-cerita yang menarik, yang lucu, mungkin adalah sedikit kita bagi untuk menginspirasi siapapun yang membaca. Betul sekali. Iya betul. Betul sekali, Bu Ren. Memang kalau dalam sebuah tulisan tuh harus ada pesan. Oke, gini, judul utama buku kita ini apa yang kita sepakati atau di grup aja nanti sambil kita mikir-mikir merenung dulu nih 1-2 hari ini. Kadang mimpi dulu, Bu Maria, baru keluar. Oke, boleh kita mimpi dulu. Yang semenarik mungkin gitu. Iya, dah. Ya, untuk teman-teman mungkin yang mungkin masih ragu tulisannya, sebelum kirim ke grup juga boleh nanti minta kirim ke teman. Coba dong liatin punya saya gitu, ke Bu Novi mungkin. Kirim ke teman, gitu. Yang jelas pasti itu Pak Yudi, pasti harus dibaca seorang Ya, lain dulu. misalnya baru selesai pengalaman, kirim dulu siapa tahu ada masukan, ya udah kirim aja. Ya, oke siap. Ada satu cerita Pak Edin ini ya, kebetulan juga kita udah mau selesai ya. Ada seorang penulis itu sudah menulis 300 halaman. Dia menulis novel 300 halaman dan dia kemudian bingung untuk menyelesaikan tulisannya karena endingnya nggak bagus menurut dia. Akhirnya karena ada Terelie, penulis Terelie yang mau datang ke kotanya, dia akhirnya ikut seminarnya Terelie ya. Dia bayar seminar, kemudian dia perjalanan, dia tidur di hotel. Sampai di tempatnya Terelie, setelah selesai seminar, dia ajukan bukunya. Pak Terelie, tolong dong ini selesaikan buku saya bingung untuk menyelesaikannya. Apa katanya Terelie? Ambil bukumu, ambil laptopmu, sini berhadap-hadapan dengan saya. Sekarang ketikkan apa yang saya suruh untuk mengakhiri ceritamu. Baik, saya ejakan huruf, kamu ketik ya, iya. Mulai T, dia ketik T. A, M, A. Loh, ini iya tamat sudah selesai. Artinya biarkan pembaca berimajinasi dengan tulisan kita. Membayang-bayangkan sesuatu yang wah-wah begitu. Banyak yang begitu saya temukan dalam buku yang saya baca itu banyak. Iya. Nggak ada ending yang maunya kita pembaca kan endingnya bagus atau gimana gitu kan. Iya. Kan bikin marah itu Pak Yudi. Itu sinetron, Pak Erdin apa-apa. Kayak Bikin nggak bisa tidur setelah selesai saya baca kan itu. banyak baca novel begitu. Aduh, nggak ada endingnya. Penasaran. Nggak ada ending, juga, iya. Penasaran Ah. endingnya seperti apa. Justru bikin penasaran ya. Penasaran. Jangan bikin penasaran kita lah. Betul, itu saya pernah baca itu. Oke, itu aja mungkin Ya, Ibu Ulfa. Sudah semua tadi ya terkait deadline hari Sabtu depan ya 1,5 juta terus rampung semua ya. Saya kira sudah untuk pertemuan kita malam ini, alhamdulillah luar biasa. Mari kita berdoa bersama, semoga hajat kita ini dimudahkan, diberi kelancaran dan menghasilkan sebuah karya yang bisa menginspirasi orang-orang di sekeliling kita.
Dari saya kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya share link untuk grup ya, grup sementara aja untuk ini ya. Ya kita bisa supaya tidak tertindih. Itu aja mungkin Bapak Ibu. Terima kasih banyak semuanya. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi Boleh wabarakatuh. pamit nih. Silakan. Ya, sentak beta, silakan Mbak. Iya, terima kasih Bu Ulfa dan